Manado. Jadi Tribun Edu Fair ini diselenggarakan atas kerjasama Sekolah Dian Harapan Holland Village Manado dengan Tribun Manado dalam rangka menyambut tahun ajaran baru. Nah, Tribuners, kali ini tema kita yaitu adalah Student Council Elective Activities. Dan sudah hadir bersama dengan saya kedua perwakilan, yaitu Student Council dan dari Sekolah Dian Harapan Holland Village Manado. Namun sebelumnya Tribuners, sebelum kita menyapa kedua narasumber kita hari ini, kita saksikan dulu untuk melihat performance dari SOR Band SDH Holland Village Manado. Here, this place again. I kept feeling it, memorizing every way, knowing very well what was behind these walls. They are the inspiration in my every step. The steps that we take on each and every day, stepping outside of the car, greeting the teachers waiting by the door, walking up the stairs, heading into our classroom and being welcomed by friends, have become a daily routine and an undeniable part of our lives. Just like how our home symbolizes a place of warmth and love, our daily routine has caused school to slowly but surely feel like home. Today, this moment again, I'm still in the same place, planning and waiting for the surprises and challenges that you will present. You are my biggest expectation and my reason for fighting, teachers. You guys are beloved second parents to make us feel like a complete family. Whether we've realized it or not, we have formed a bond. A bond so strong that we have built through friendship, love, comfort, and even challenges that we have faced along the way. It was only natural to feel that sort of affection as you have comforted us through tough times, especially when we had difficult summatives and formatives to work on, as well as cried and laughed with us as if we were longtime friends. And so, to our fellow teachers, we believe that the saying, "There's no place like home," applies to you as well. To the ones who have brightened our school days, here's a little something from us to you.
Teachers, thank you for believing in us when even we didn't believe in ourselves. Thank you for being patient with us even though we can be hard to handle. Thank you for guiding us when we get lost. Thank you for listening to our problems even though you have your own. Thank you for accepting us the way we are, the beauties and the flaws. We realize we are not always the best version of ourselves. We've made you angry and stressed, even cry at times. All because of our stubbornness and carelessness. And we sincerely apologize for all our past wrongdoings. But we want you to know that despite our love-hate relationship, we will always love you and cherish you in our hearts. Happy Teacher's Day. Ya, Tribuners, kembali lagi dengan saya Injelita Taro dalam acara Tribun Podcast. Dan Tribun Podcast kali ini masih dalam program kita, yaitu Tribun Edu Fair, diselenggarakan atas kerjasama Sekolah Dian Harapan Holland Village Manado dengan Tribun Manado dalam rangka menyambut tahun ajaran baru. Nah, tadi kita sebelumnya sudah melihat, sudah menyaksikan performance dari Soar Band SDH Holland Village Manado. Dan langsung saja Tribuners dengan tema kita, yaitu Student Council Elective Activities. Dan langsung saja Tribuners, di awal saya sudah bilang bahwa saya sudah kedatangan kedua narasumber kita, perwakilan dari Student Council. Langsung kita sapa aja Tribuners, ini kedua narasumber kita. Halo, apa kabar? Baik. Baik. Oke, luar biasa. Boleh disapa dulu nih para Tribuners nih. Namanya siapa nih? Perkenalkan diri dulu dong. Saya Clarissa, anggota dari divisi musik. Oke. Oleh Tribuners, mungkin juga Havers. Perkenalkan, saya Tiara Sarayengsong atau bisa dipanggil Tiara, dan saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua OSIS di Student Council. Oke, jadi ini Clarissa sama Tiara. Kalian tuh kelas berapa sih? By the way ini, dari Clarissa dulu deh. Saya kelas 11. Kelas 11 jurusan IPS. Wow. Kalau Tiara? Kelas 12 IPA. Kelas 12 IPA. Jadi Clarissa 11 IPS, Tiara kelas 12 IPA. Nah, jabatan dari Student Council sendiri masing-masing dari Clarissa dan juga Tiara apa nih? Divisi musik ya. Iya. Tadi baru Wakil. Wakil. Nah, sebelumnya ya tadi Tribuners kita sudah lihat performance dari Soar Band Holland Village Manado atau SDH Holland Village Manado. Mungkin ini dari Ica sendiri, karena kan Ica juga divisi musik ya. Bisa dijelasin apa sih Soar Band itu nih? Ica, silakan Ica. Jadi Soar Band itu ada nama bandnya juga, namanya STL, Soar The Limit Band. Nah, jadi itu band yang kami bentuk di bawah naungan OSIS, di bawah naungan Soar. Jadi kalau misalnya ada perwakilan OSIS atau perwakilan sekolah yang membutuhkan band, mereka yang akan menjadi mereka yang akan kami utus gitu. Yang tampil ya. Ya. Nah, itu Soar Band jadi memang bukan nama dari bandnya ya, tapi dari memang OSIS-nya ya, Soar Band. Oke, kalau untuk nama bandnya itu sendiri apa sih? STL, Soar The Limit. Soar The Limit. Nah, Soar The Limit sendiri kalau dalam event di sekolah atau sudah mengikuti performance di luar atau hanya di sekolah aja? Sejauh ini sih masih di sekolah. Masih di sekolah ya, event-event yang di sekolah ya? Iya. Oke. Ya, itu dia Tribuners sedikit dari Soar Band itu. Dari Ica sendiri sudah menjelaskan bahwa Soar Band itu termasuk dari elective activities ya, dari divisi musik juga. Nah, mungkin dari Ica atau Clarissa
Tiara dan Ica nih, sorry nih. Nih, untuk student council dan elective ini tuh apa sih kalau boleh tahu ya? Mungkin dari Tribunas penasaran, bingung juga apa sih student council dan elective activities itu? Siapa nih yang boleh dijelasin nih? Dari Clarissa? Oke. Mungkin kalau misalnya student council itu organisasi yang tidak wajib. Jadi buat teman-teman yang mau keluar dari zona nyaman atau mau melayani, bertemu sama teman-teman yang baru, bisa join ke student council. Sedangkan kalau misalnya elektif, itu program yang dari sekolah dan bersifat wajib untuk semua murid STH. Jadi itu juga masih masuk ke dalam penilaian gitu. Jadi yang elektif itu belum wajib ya, wajib Iya. wajib untuk mengikuti kegiatan yang ada. Kemudian kalau student council dia sendiri dalam pemilihan atau bagaimana? Ya, untuk Untuk student council sendiri, kita akan diadakan 2 pemilihan. Yang pertama itu akan dipilih untuk ketua dan wakil ketua OSIS. Jadi yang ingin mencalonkan diri, mereka akan mencalonkan diri dan akan ada pemilihan. Dan setelah itu untuk membernya sendiri akan ada pembukaan registrasi secara besar-besaran untuk SMP dan SMA, karena student council di SDA sendiri kita itu menaungi SMP dan SMA, jadi tidak dipisah untuk student councilnya. Jadi akan dibuka registrasi. Ketika dibuka registrasi, yang ingin melayani untuk student body kita sebutnya, dipersilahkan, nanti akan kita seleksi dari waketos dan ketosnya akan seleksi, dan terbentuklah nanti akhirnya student council itu sendiri. Jadi yang mengikuti student council dia dari kelas 10 atau Dia terbuka dari kelas 7 hingga kelas 12. oh dari SMP ya? Iya, dari SMP sampai SMA. Jadi Iya. boleh ya, boleh ikut. Boleh. Tapi kalau untuk yang menjadi ketua atau wakilnya itu ada pilihannya kelas berapa? Oh, ada. Untuk karena sekarang juga lagi kita masa pencalonan untuk student council di SDHP sendiri. Untuk ketua dan wakil ketua OSIS itu biasanya itu kelas 12 kelas 11. Kelas 12 sudah tidak bisa mencalonkan diri, maksimal di kelas 11 untuk ketua OSISnya sendiri. Wakil ketua OSIS bisa diambil hingga kelas 10. Untuk SMP belum bisa menjabat sebagai ketua dan wakil ketua. Begitu. Oke, jadi kalau tugas dari student council itu dia keseluruhannya, kalau dia ketua atau wakil dia pegang yang SDH Holland Village Manado ya, TK, SD, SMP atau hanya SD, SMP, SMA. Kalau dari student council kali ini maupun beberapa generasi sebelumnya, kita hanya berfokuskan atau pasar kita ke SMP dan SMA. Bisa juga kami expand ke SD, tapi itu ada event yang akan bergabung bersama sekolah. Tapi fokus utama student council itu di SMP dan SMA. Jadi SMP, SMA ya. Nah, kalau untuk divisinya apa saja yang ada di student council nih? Nah, di divisi student council itu sendiri saat ini untuk generasi ini ada 9. Jadi akan ada terbagi. Yang pertama eksekutif tim, di mana itu terdapat saya sendiri, ada ketua dan wakil ketua OSIS, ada sekretaris dan bendahara. Lalu diikuti dengan 8 divisi selanjutnya. Yang pertama itu ada tim desain, yang dimana akan juga terbagi di 2, multimedia dan art, dimana mereka sini akan berperan untuk menghandle desain, baik itu secara promosi Instagram maupun story Instagram. Hal-hal yang berbau promosi dan desain itu akan dihandle oleh tim divisi desain, multimedia dan art. Lalu kemudian kita ada divisi fundraising, atau mungkin teman-teman lebih kenal dengan galang dana. Gitu. Nah, di divisi ini tentunya akan menggalang dana, karena kegiatan-kegiatan OSIS tentunya membutuhkan dana, dan disinilah dimana tim fundraising itu akan berjualan. Mungkin tiap bulan terdapat beberapa program yang dijalankan. Kemarin ada snack box, nah ada juga Valentine, khusus Valentine kemarin kita juga jualan. Lalu kemudian ada tim PR atau public relation. Nah, tim PR itu akan mengurus namanya Instagram student council. Bisa kalian cek di Instagram namanya @soar.hv, kalian bisa follow. Nah, di situ tim PR itu akan menghandle postingan feeds-nya gimana, untuk story-nya gimana, dan ada beberapa program khusus yang mereka handle juga. Lalu ada juga tim akademik. Nah, sesuai namanya mereka akan mengurus hal-hal yang berbau akademik, seperti salah satu programnya adalah Trivia Games, di mana kita membuat sebuah trivia atau mau berbagi informasi ilmu pengetahuan bersama Havers khususnya, ataupun bahkan pasar untuk anak-anak sekolah lain yang memfollow Instagram SOAR. Kita
mengemas sebuah program di mana kita ingin mengedukasi peserta atau penonton atau viewers di Instagram dengan sebuah games yang terjadi tiap minggu, maupun ada program-program lainnya juga. Ada juga tim namanya tim musik di sini bersama Ica, tadi sudah ditayangkan juga STL. Nah, tiap bulan itu STL itu mengadakan cover bulanan di mana lagunya itu tergantung dari tim STL, nanti kami ACC tentang lagunya akan diposting di Instagram. Kemarin juga udah mencapai kurang lebih views yang cukup menyenangkan bagi kami. Bagi teman-teman yang juga mungkin akan cek, silahkan cek di Instagram kami. Ada juga namanya community service, di mana nanti ketika sebuah event akan dijalankan atau program dijalankan, mereka yang akan menyebarkannya kepada teman-teman Havers, baik itu mulai dari adik kelas hingga kakak kelas, ataupun ketika kita butuh master MC, kita akan memakai mereka. Lalu ada juga yang terakhir spiritual dan sport. Spiritual itu akan mengurus berbau hal dengan spiritual, seperti yang kita ketahui SDH itu terkenal dengan sekolah Kristen. Nah, di hari Jumat biasanya kita untuk khususnya SMP dan SMA terdapat chapel, di mana nanti tim spiritual atau divisi spiritual itu akan membuat rangkuman chapel yang akan diposting di Instagram Student Council. Lalu yang terakhir sport, divisi sport, di mana berfokuskan kepada talenta basket ataupun olahraga yang dimiliki SDHV. Kami kemas dalam beberapa program, salah satunya itu Sport with Soar, ada juga Share with Soar, di mana mereka akan menunjukkan talenta basket mereka, salah satunya sudah di-post di Instagram. Lalu ada juga kayak Discord Night dan sebagainya. Wah, jadi lumayan banyak ya untuk divisi-divisi dari Student Council ini ya. Yes. Nah, itu tadi udah Tiara juga udah menjelaskan untuk ada beberapa program juga yang Tiara juga jelaskan sedikit. Nah, mungkin program apa lagi nih dari Tiara mungkin bisa jelaskan untuk program yang ada di dalam Student Council di SDH Holland Village ini. Oke. Mungkin dari Ica. Program-programnya tadi udah ada beberapa yang di-mention Kak Tiara. Jadi tadi ada SWS, itu terbagi jadi 2, Share with Soar sama Sport with Soar. Itu udah di-upload di Instagram. Terus ada Havers Takeover. Jadi itu selama 1 hari Havers akan men-takeover Instagram Soar di Instastory. Lalu ada STL Band yang tadi kami mengcover lagu setiap bulan, ataupun kalau misalnya ada event-event sekolah kayak Christmas, terus ada Teachers Day, Easter dan lain-lain, atau ada ibadah yang membutuhkan bantuan kami, itu kami yang akan membantu melayani gitu. Nah, terus ada juga Friday Night, itu setiap malam Jumat malam gitu. Itu ada games night atau movie night, jadi kita nobar bareng di Discord gitu. Terus filmnya bisa dipilih sama teman-teman dari Instastory kami begitu. Di vote ya, voting. Iya. Oke. Terus ada renungan chapel setiap hari Jumat, karena setiap hari Jumat kami punya chapel. Nah, dari divisi spiritual mereka membuat renungan kayak conclusion dan lain-lain, catatan chapel, dan itu akan diposting di Instastory juga. Dan yang terakhir dari divisi fundraising, mereka ada jualan snack box gitu untuk penggalangan dana. Wow, luar biasa. Jadi Student Council ini memang yang mengelola ya, untuk dari Instagram juga dikelola ya. Itu ada sedikit ini nggak susah-susah gampang nggak nih dari Student Council yang mengurus akun Instagram SDH? Kalau mau jujur sebenarnya susah-susah gampang tentunya ada gitu. Apalagi secara sekarang di generasi kami yang saat ini, 2 generasi 3 generasi sebelumnya tidak memakai Instagram dengan sering, dikarenakan program-program Student Council itu lebih sering offline. Tapi karena pandemi, mau tidak mau salah satu platform yang kami pakai adalah Instagram maupun platform lainnya seperti Microsoft Teams, di mana ketika menjalankannya kami pun bingung apa sih sebenarnya target pasar kami yang ingin kami capai. Selain dari Havers, apakah kami ingin juga teman-teman lain, anak sekolah lain, maupun bahkan yang bukan dari Manado pun sendiri itu bisa lihat Student Council SDH Manado itu, khususnya SDH Holland Village itu gimana sih, apa sih image yang kami ingin bentuk begitu. Dan kadang waktu ketika kami posting kayak misalnya Soar the Limits Band, postingan coveran itu
harapan kami tentunya besar bisa mencapai banyak orang, walaupun kadang susah-susahnya adalah ketika membuat sebuah konten, sebuah kemasan program yang ingin kita publish ke media sosial yang banyak tentu penontonnya, tidak bisa kami mencapai semua target pasar itu, tapi kami bersyukur setidaknya ada perubahan yang signifikan dan perubahan yang besar bisa terlihat di Instagram Soar. Generasi ini sudah berkembang lebih baik lagi, jadi anak-anak bisa lebih gampang mengakses program-program kami dan bisa melihat, oh apa sih kerja Student Council selama 1 tahun ini bisa terlihat nyata, buktinya ada di dalam Instagram itu. Wow, luar biasa. Ternyata kalian udah ini ya, jago juga ya main di dunia digital ya, seperti sosial media saat ini yang lagi dipegang atau jadi salah satu program Student Council juga. Nah, mungkin dari tadi kita udah tahu juga sedikit program-programnya, dan mungkin lebih banyaknya lagi kita bisa lihat di Instagram SDH ya, Holland Village Manado ya, untuk program-programnya. Nah, kriteria apa nih yang dibutuhkan untuk bergabung dengan Student Council SDH? Dari Ica deh. Mungkin memiliki hati yang mau melayani ya. Karena yang melayani. join Student Council mungkin nggak selalu seru, nggak selalu menyenangkan karena di dalamnya banyak orang, jadi pasti ada sedikit perdebatan, mungkin perbedaan pendapat gitu. ya. Terus bisa diajak bekerja sama, bisa berkomunikasi dengan baik, dan mau bertanggung jawab ya. Itu sih dari saya. Kalau dari Tiara nih? Kalau saya sendiri sama dengan Ica, yang pertama adalah mau melayani, karena balik lagi pasti ketika ditanyakan kenapa sih mau join Student Council, ketika hal-hal jadi susah dan balik lagi sudah mungkin kadang ada yang mau menyerah, adik-adik ini ada yang kadang udah stres nih Kak, ada sumatif juga, kita juga kan ada kurikulum yang mengharuskan Student Council ini. Walaupun kita join Student Council bukan berarti kita lebih mementingkan Student Council dibandingkan nilai-nilai kita semua. Tetap sekolah ingin mementingkan akademik, tapi juga kita bisa diselingi dengan Student Council. Nah, untuk mau melayani itu akhirnya menjadi fondasi dasar kita semua untuk diingatkan kembali, supaya ketika sulit bahwa kita diingatkan, oh kita di sini karena pilihan sendiri, karena mau melayani juga. Lalu yang kedua, tentunya mau diajak kerjasama dan menerima begitu banyak perbedaan latar belakang, baik itu pendapat, pengetahuan dan sebagainya, maupun budaya, maupun ada juga di Student Council itu ide-ide full of idea ya, karena program-programnya pasti tentunya setiap tahun berbeda dengan pasar yang berbeda, orang-orang yang berbeda tiap tahun, ada yang pergi, ada yang datang, tentunya itu akan berbeda. Sebenarnya masalah nilai dan sebagainya itu tidak penting, walaupun sebenarnya di kriteria Student Council untuk mencalonkan diri ada kriteria nilai akademik harus rata-rata begini untuk mencalonkan diri. Tapi asalkan kalian punya niat sebenarnya dan punya hati untuk melayani, itu sudah cukup bagi Student Council. Oke, jadi sebetulnya ada nilai-nilainya ya untuk nilai akademiknya juga, tapi yang penting nomor 1 adalah melayani. Dia mau melayani karena kan itu juga butuh waktu dan pastinya kerja sama tim juga ya kan. Nah, kalau dari ketika dalam pemilihan seleksi nih untuk masuk Student Council juga, jadi mereka yang mau ikut Student Council itu mereka yang pilih ya untuk mau masuk divisi apa? Iya. Benar. Jadi mereka yang pilih sendiri. Yes, nanti ketika registrasi khususnya anggota ya, terlebih khusus nanti ketua OSIS dan wakil ketua OSIS itu akan membuka slot-slot divisi apa. Jadi divisi itu tidak selalu akan sama seperti yang tadi disampaikan. Tadi ada 8 divisi. Tergantung generasi ataupun wakil ketua OSIS dan ketua OSIS saat itu, mereka akan membuat struktur berbeda mungkin tiap tahunnya, sehingga yang tentu dibutuhkan divisinya juga masing-masing berbeda. Nah, ketika pendaftaran mungkin yang sudah Ica alami sendiri bahwa mereka akan diberikan top 3 mereka mau apa. Apakah top 1 artinya misalnya Ica di divisi musik, kalau misalnya mereka tidak diterima karena ada misalnya orang yang menurut ketua OSIS dan wakil ketua OSIS lebih baik pada divisi tersebut, pilihan kedua mereka apa, sehingga ada 3 pilihan di situ, sehingga mereka oke, kalau saya tidak diterima di sini, saya tahu kerja saya nanti kalau misalnya diterima di divisi ini apa. Jadi mereka tidak kaget kalau tiba-tiba dipindahkan ke divisi yang mungkin tidak disangka-sangka itu. Kalau lebih dari divisi, misalnya dia
satu, dia mau tambah satu, boleh nggak tuh? Tidak bisa. Tidak bisa ya, dia harus fokus satu ya. Satu. Oke. Cukup berat soalnya. Cukup berat ya. Oke, jadi untuk student council ini pastinya dari kalian semua ya yang mengikuti student council di SDH Holland Village Manado ini pasti kan perlu waktu ya, banyak waktu juga yang dikeluarkan, apalagi kalian masih sekolah. Nah, dari Tiara dan juga Ica, bagaimana nih cara mengatur waktu menjadi seorang student council di saat-saat lagi sibuk-sibuk belajar, mungkin ada tugas. Nah, Tiara juga sementara tadi bilang lagi magang juga ya. Itu bagaimana nih cara mengatur waktunya? Mungkin Dari Ica dulu. Ica, oke. Mungkin bikin skala prioritas sih, kayak mana yang due date duluan, mana yang di belakang, jadi bisa dilihat gitu mana yang harus dibikin duluan. Terus kan di divisi, kalau di divisi saya sendiri saya sama ada satu teman saya, jadi kita berdua, jadi bisa bagi tugas juga gitu kan. Jadi ya itu sih pintar-pintar, karena emang tugasnya juga cukup berat. Wah, Ya, berat. cukup banyak. Belum berat di belajar pelajaran lain ya. Jadi harus itu sih, kalau saya selalu bikin planner biar bisa lihat mana yang harus saya bikin duluan dan mana yang bisa ditunda untuk sementara waktu. Oke. Kalau Tiara? Kalau dari saya sendiri, kebetulan juga lagi magang. Sebenarnya student council ini sudah mau habis masa jabatan saya. Dan mungkin Ica kalau misalnya masih mau melanjutkan. Untuk student council sendiri sebenarnya dari kami, Ketos dan Waketos sudah membuat sebuah planner yang dimana kami menggunakan Google Calendar, sehingga memudahkan teman-teman member maupun kami dari eksekutif tim untuk memantau dan mengetahui jadwal kedepannya itu apa. Sehingga kalau misalnya satu minggu itu biasanya kami ada 2-3 program yang berlangsung selama minggu tersebut. Misalnya Senin dan Rabu ada trivia dan selanjutnya lah. Nah, di situ kami membuat planner, jadi kami tahu, anak-anak student council sudah tahu kedepannya, oh di bulan ini ada ini loh, atau di minggu ini ada ini, sehingga mereka bisa mengatur lah waktunya. Saya juga terbantu sekali dengan adanya Google Calendar gitu, dengan kami menggunakan aplikasi itu, dan ada Notion saya juga gunakan itu, terbantu. Jadi tahu skala prioritas, oke kedepannya saya ini, saya harus jadwal mana yang harus diundur atau mana yang diprioritaskan sih. Wow, luar biasa. Jadi harus tetap bisa membagi waktu ya. Nah, kalau dari orang tua sendiri nih, kalau lihat Ica dan Tiara juga aktif di student council ini, seperti apa sih dari orang tua? Mungkin mendukung atau sedikit-dikit ini atau larang-larang, itu gimana nih? Ica atau Tiara? Siapa dulu nih? Oke. Nah, kalau dari orang tua Tiara sendiri sebenarnya mendukung saja, terlebih khusus waktu ketika mau mencalonkan diri sempat menanyakan pendapat orang tua apakah diperbolehkan. Soalnya saat mencalonkan diri orang tua harus menandatangani sebuah dokumen mendukung. Oh, jadi ada Ya. tanda Iya. tangan juga dari orang tua. Benar. Nah, di situ orang tua mendukung support 100% kepada Tiara. Kalau memang mau melayani silahkan, kalau Tuhan buka jalan ya sudah silahkan juga. Yang penting untuk tetap fokus juga dalam akademik, jangan sampai memprioritaskan student council lebih dulu daripada akademik. Jadi selama ini orang tua hanya mengingatkan saja sih masalah akademik itu. Syukurnya sih selama periode berjalan ini akademik Tiara masih tetap terjaga dengan nilai yang masih puas. Jadi baiklah. Wow, biasa tetap harus ada dukungan dari orang tua juga ya, dan pastinya pelajaran juga harus bisa seimbang ya, Tiara. Oke, kalau dari Ica nih gimana? Orang Sama tua. sih, orang tua saya juga mendukung, tapi itu sama kayak yang Kak Tiara bilang tadi, harus seimbang, karena di luar organisasi juga ada tanggung jawab lain, kayak adalah kegiatan di luar itu dan juga akademik. Jadi harus bisa memaksimalkan waktu dengan baik biar bisa tetap seimbang sih. Wah, luar biasa ya. Jadi tetap harus bisa menyeimbangi waktu juga ya, dan orang tua pastinya mendukung ya. Nah, oke, Tribunas, itu sedikit dari pembahasan kita mengenai tentang student council dari kedua narasumber kita ya. Perwakilan nih student council ada Tiara dan juga Ica. Nah, Tribunas, tadi Tribunas mungkin ada yang mengikuti dari awal dan juga sudah menyimak penjelasan dari kedua student council kita. Dan Tribuners tentunya dalam program ini, di segmen ini kita ada giveaway. Jadi buat Tribuners yang mengikuti sudah tidak sabar ya akan
ada giveaway-nya. Jadi dari Sekolah Dian Harapan Holland Village Manado sudah menyiapkan hadiah untuk para Tribunas nih. Nah, kita akan mulai ya Tribunas untuk pertanyaan pertama giveaway. Jadi untuk Tribunas yang sudah menyaksikan dari awal, bahkan di segmen yang tadi juga, jika Tribunas ketahui, pasti Tribunas tahu nih. Jadi ini giveaway pertanyaan yang pertama ya. Kita mulai aja ya. Oke. Jadi apa nama bagian dari Student Council yang tampil dalam acara ini? Ya, tadi ya jika Tribunas sudah melihat yang pertama nih, yang paling pertama sebelum kita masuk perkenalan, ada apa? Ya, itu ya bisa disebutkan langsung di kolom komentar di bawah ini ya. Oke, Tribunas. Langsung saja ya Tribunas dijawab di kolom komentar. Oke. Dan Tribunas sembari menjawab untuk pertanyaan dari giveaway yang sudah saya jelaskan tadi atau saya sudah sebutkan tadi, kita akan lihat iklan yang satu ini dulu. Ya Tribunas, kembali lagi masih bersama dengan saya Injelita Karwor dalam tema kita yaitu adalah Student Council Elective Activities. Ya, kita juga tadi sudah membahas apa sih tentang Student Council itu, dan juga kita tadi sebelumnya sudah melihat iklan dan juga ada giveaway juga Tribunas. Jadi Tribunas pantangin, masih ada satu giveaway buat Tribunas yang boleh ikutan nanti ya setelah pertanyaan kita berlanjut dulu ini Tribunas. Langsung saja Tribunas kita tanya-tanya lagi kepada Tiara dan juga Clarissa. Masih ada Tiara dan Clarissa di Tribun Podcast hari ini. Nah oke, tadi kita sudah tanya tentang Student Council itu seperti apa dan program-programnya juga. Dan mungkin dari Tiara dan juga Ica pengalaman-pengalamannya juga seperti apa. Dan mungkin dari Ica atau Tiara nih bisa dijelasin, sebutkan jenis kegiatan dari elective activities itu seperti apa sih? Oke, seperti yang tadi Ica sebutkan di awal, mungkin teman-teman belum dengar kembali, diulangi kembali bahwa elective activities ini sebenarnya diwajibkan untuk seluruh siswa SDHV, baik itu mulai dari SD sampai SMA,
untuk mengikuti activities ini, itu termasuk penilaian kami di sekolah. Jadi itu harus memilih, karena akan dimasukkan ke dalam jam sekolah juga. Nah, di elektif ini terdapat banyak pilihan, khususnya saat ini akan dibicarakan SMP untuk range SMP dan SMA. Itu ada computer, girls choir, math club, ada juga chemistry club, physics club, English debating, violin, modern dance, basket, TED Talk, fotografi, chess, ada juga creative writing, art, dan terakhir itu ada bahasa Prancis. Oh, jadi ada 15. Iya, kurang lebih. Wah, kurang lebih 15. Jadi itu semua wajib ya? Iya, Wajib dipilih ikut. salah satu Dipilih saja. salah satu. Nah, kalau dari student council juga harus mengikuti elective activities. Yes. Iya. Benar. Oke. Kalau Tiara sama Ica nih apa nih? Ikut activities yang mana nih? Kalau dari saya sendiri untuk 2 tahun belakangan ikut modern dance activities elektif. Wow. Saya pernah ikut badminton, Mm-mm. fotografi, sama yang terakhir jurnalis. Jadi saya pernah ke Tribun waktu itu, pernah ke sini. Wow, jadi ternyata Clarissa pernah datang ke Tribun ya. Itu tahun berapa itu, Clarissa? 2019 mungkin. 2019. Wow, luar biasa. Akhirnya datang lagi ya Clarissa ya. Dan ditanya-tanya. Oke. Nah, untuk kriteria apa nih yang dibutuhkan untuk mengikuti activities ini? Kriterianya seperti apa? Kalau dari kriteria sendiri sebenarnya secara general tidak ada ya. Apalagi kalau teman-teman yang punya mungkin minat bakat masing-masing, atau kalian mau explore minat atau bakat yang baru, kayak misalnya saya tidak suka violin atau tiba-tiba suka mau masuk violin, sebenarnya bisa saja. Pasti palingan yang dibutuhkan adalah alat, membeli violin baru atau bagaimana. Tapi ada beberapa elektif yang mempunyai kriteria seperti yang diikuti oleh saya, modern dance. Slot yang disediakan tiap elektif itu beragam. Satu elektif ada mungkin yang lebih sedikit slotnya, ada yang pun lebih banyak. Nah, contohnya di modern dance itu hanya beberapa yang keterima, dan untuk keterima itu akan dilakukan seleksi. Jadi akan diberi koreo dan akan dilakukan dan akan diseleksi mana yang akan diterima dan mana yang tidak. Untuk elektif lain mungkin ada juga kriteria lain, tapi hanya bisa berbicara untuk dari pengalaman saja. Wah, itu yang elektif dari Tiara. Ya. Oke, kalau Clarissa? Sama sih, mungkin kalau untuk kriteria tiap elektif berbeda-beda. Oke. Tapi kalau misalnya kayak saya jurnalis, waktu itu saya hanya ingin mengeksplor sih, ingin mengetahui gimana sih dunia jurnalis. Jadi memutuskan untuk join. Nah, itu yang elektif itu yang diikuti SMP, SMA, SD juga ada, tapi mereka mempunyai jenis elektif sendiri yang jenis. berbeda. Apa itu contohnya? Kalau tidak salah juga ada art dan sebagainya. Belum tidak mendalami lebih khususnya ke SD, karena kebetulan masuk SD itu SMP dan SMA. Oke, jadi itu untuk elektif ya. Kurang lebih ada 15 untuk jenis kegiatan dari elective activities ini ya. Dan itu wajib ya untuk sekolah, untuk student ya. Iya. Student di SDH Holland Village Manado. Nah, itu tadi kita sudah sudah ketahui juga tentang kriteria dari elective activities dan juga student council juga. Nah, prestasi apa nih yang sudah diraih SDH Holland Village Manado melalui elective activity? Oke. Dari prestasi sendiri ada beberapa, dan mungkin teman-teman rasa ada prestasi yang di dalam sekolah sendiri tentunya. Contohnya untuk yang paling baru-barusan yang terjadi adalah untuk tim dance dan tim basket kemarin mengikuti DBL. Nah, untuk tim basket hingga kalau tidak salah Fantastic Four, untuk tim dance waktu itu sempat hingga top 10. Nah, ada juga kemarin TED Talk, sempat TED Talk itu kita buat sebuah kayak TED Ed kesannya. Kalau teman-teman nonton TED Ed di YouTube, kita membuat sebuah TED Ed, nanti di chapel mereka ada beberapa anggota yang dari TED Talk sendiri yang akan mempresentasikan materi mereka.
Dilanjutkan mungkin dari Terus Ica. mungkin kalau yang jurnalis itu sih kita pernah kunjungan ke Tribun, juga pernah ke TVRI. Terus kalau misalnya yang creative writing itu kalau nggak salah mereka pernah buat buku, Wow. walaupun belum dijual gitu, tapi hanya untuk pribadi. Sama mungkin kalau misalnya girls choir atau violin mereka sering perform di sekolah gitu. Recital ada Bisa itu. tiap tahun untuk girls choir kalau tidak salah ada recital gitu. Di Ada sekolah SDH. Yes. Untuk art juga untuk kayak melukis dan sebagainya kami juga buat exhibition. Nanti biasanya itu ketika akhir tahun atau misalnya kayak akhir semester begitu atau quarter, biasanya mereka ada kayak semacam tugas akhir lah gitu untuk penilaian elektif. Oke, jadi itu ya untuk dari prestasi-prestasi yang kurang lebih sudah ada di SDH Holland Village melalui elective activities ini ya. Nah oke, Tiara dan juga Ica, kita akan lanjut nih ke giveaway, pertanyaan giveaway yang kedua nih para Tribuners. Jadi Tribuners tadi sudah mengikuti giveaway pertama, masih ada giveaway kedua yang bisa Tribuners ikuti kalau misalnya tadi pertama terlambat nih. Jadi yang kedua nih, Tribuners kalau perhatikan ya dari tadi menyimak perbincangan kita bertiga ini Tribuners, langsung saja ya untuk pertanyaan giveaway kedua. Ada berapa elective activities yang ada di SDH Holland Village Manado? Oke, langsung aja Tribuners saya ulang kembali. Ada berapa elective activities yang ada di SDH Holland Village Manado? Bisa langsung komen di bawah untuk jawabannya. Dan nanti pengumumannya nanti kita akan umumkan sebentar lagi ya. Dan oke, Tribuners sudah dijawab? Oke, jadi Tribuners saya mendengar nih bahwa ada yang beritahu juga, jadi masih ada yang salah nih untuk jawabannya di giveaway pertanyaan pertama. Jadi langsung aja Tribuners saya ulang kembali untuk pertanyaannya. Untuk giveaway yang pertama, apa nama bagian dari student council yang tampil dalam acara ini? Dalam acara yang pertama ya, sebelum saya perkenalkan kedua narasumber kita nih ya, Tiara dan juga Ica nih, apa nih nama bagian dari student council yang tampil? Ayo Tribuners, apa langsung. Nah jadi itu kan tadi pertama ada tayangannya ya Tribuners, jadi mungkin Tribuners bisa kembali diingat-ingat tuh apa tuh ya, langsung aja dijawab. Oke, kita next ke Tiara dan juga Ica nih. Tadi kan kita sudah kita sudah tanya-tanya ya untuk kembali lagi apa sih student council dan juga elective activities. Nah, suka dukanya nih dari Tiara dan juga Ica di sekolah di Dian Harapan Holland Village Manado seperti apa sih? Mungkin dari Ica dulu deh. Ica dulu nih. Ica udah ketawa duluan nih. Oke. Suka dukanya saya pribadi saya suka komunitasnya, guru-gurunya juga saya suka. Terus cara pengajarannya, terus sumatif-sumatifnya, karena di sekolah kami itu semacam ulangan dibilang sumatif. Terus juga fasilitas yang ada saya rasa mendukung proses pembelajaran, jadi saya suka. Dan untuk dukanya mungkin kadang tugas ya yang ya anak SD tahu lah ya, tugasnya yang begitu ya banyak. Seperti itu. Tapi bisa dong, bisa hadapin ya. Bisa. Puji Tuhan bisa. Puji Tuhan, harus ya. Oke, baru apa lagi nih? Itu sih suka dukanya. Suka Dukanya dukanya. nggak banyak sih sebenarnya, lebih banyak sukanya. Makanya betah. Oke, betah. Kalau Tiara nih? Suka duka, kalau mulai dari suka dulu. Dari suka sebenarnya sama kayak Ica kurang lebih. Anak-anak STAV itu mungkin banyak yang komunitasnya enak lah gitu bisa disebut, karena guru-gurunya juga pun ketika kita untuk berbicara di luar mata pelajaran, untuk curhat maupun mungkin kadang ada yang berbicara tentang kayak K-pop atau hal-hal yang di luar pelajaran lah atau di sekolah, itu guru-guru sangat terbuka dan guru-guru pun
ketika kita kontak mungkin melalui Instagram dan sebagainya pun sangat kita menjalin hubungan yang baik dengan guru-guru. Nah, tak hanya itu, kita juga fasilitas pun juga didukung, ada infocus dan sebagainya membantu pelajaran kita. Nah, di sekolah tanya itu teman-temannya juga enak menurut saya. bisa saling mendukung satu sama lain. Nah, sama yang tadi Ica katakan bahwa di SDA sendiri, terlebih khusus SDAV itu kurikulumnya berbeda. Kita itu tidak ada mungkin yang mungkin teman-teman lebih sering itu kayak ulangan harian atau ulangan semester. Di SDAV itu tidak ada karena kita satu semester itu dibagi dua, kuarter 1, kuarter 2 kita sebutnya, dan tiap kuarter itu kita ada sumatif. Nah, sumatifnya bukan tidak sering berbentuk paper test begitu, yang ABC maupun isian dan sebagainya. Kita lebih sering dengan project namanya. Baik itu project presentasi kah, atau buat esai, atau bahkan ke beberapa tempat begitu. Nah, kita itu sering dengan project, jadi kita sudah terbiasa dengan skill-skill, soft skill maupun hard skill kita sudah dibangun dari project-project tersebut. Nah, di situ juga menjadi salah satu kelebihan, walaupun bisa juga jadi duka bagi kita. Mungkin Ica juga merasakan bahwa karena kita sudah tidak terlalu terbiasa dengan paper test, ketika ada paper test kadang wah gimana nih ada paper test, jadi kaget karena sudah terbiasa dengan esai, makalah, presentasi, poster. Nah, kita juga paling sering poster itu sering, jadi soft skill kita paling sudah banyak yang bertambah seiring berjalannya waktu. Itu mungkin juga beberapa teman-teman yang ingin masuk SDA itu mungkin ada yang culture shock mungkin dengan itu, karena kita lebih banyak di project. Nah, yang jadi dukanya itu karena projectnya banyak dan sangat beragam, kadang bingung mana yang nih yang jadi prioritas, karena sama-sama prioritas penting. Di akhir itu sumatif nilainya. Kami harus melalui beberapa tahap dulu seperti kayak kuis atau formatif, baru bisa melanjuti sumatif gitu. Wow, luar biasa ya dari Tiara dan juga Ica ya, suka dukanya tentunya. Kalau dari Tiara dan Ica sudah dari SMP atau dari SMP sudah di SDH atau nanti di SMA? Dari SMP. SMP. Kalau Clarissa ya, kalau sama dari SMP kelas 3 sampai kelas 12 sekarang. Wah, jadi udah pasti suka dukanya udah panjang juga ya sampai SMA sekarang ya. Jadi betah juga ya, Clarissa bilang tadi udah betah juga dan teman-temannya juga baik. Nah, kalau ini dari ada Tribuners juga nih yang bilang nih kesannya, kesan apa yang tidak bisa dilupakan nih dari Clarissa dan juga Tiara? Saya pribadi kalau misalnya di SDA itu setiap akhir tahun ajaran kita punya event namanya Fun Day. Yang paling berkesan itu di Fun Day pertama saya di SDA waktu saya kelas 7 itu kita bahagi yang namanya house team. Jadi itu dari kelas 7 sampai kelas 12 dibahagi. Jadi dalam satu house team ada yang kelas 7, 8 sampai 12 dan juga ada guru-guru yang dibagi ke dalam house team. Nah, di situ biasa kita ada lomba-lomba dan yang itu berkesan bagi saya karena di Fun Day pertama saya itu kita main air. Jadi kita bawa baju sama guru-guru gitu, bahasa-bahasa lomba per house team. Jadi seru sih. Jadi relasi antara kakak kelas dan adik kelas itu terasa gitu kedekatannya. Wah, luar biasa. Itu dari Ica. Kalau dari Tiara? Kesan selama ini sama sih, banyak sebenarnya kesannya. Salah satu yang paling mencolok mungkin event yang SDA buat itu Fun Day atau juga namanya juga house team, dimana kalau teman-teman nonton Harry Potter itu ada 4 tim itu, Gryffindor, Ravenclaw, Hufflepuff dengan Slytherin. Nah, sama di SDA itu kita juga buat semacam begitu, tapi dengan nama pulau-pulau di Manado. Ada Gangga, Siladen, Bunaken, dan Lihaga. Nah, di situ kami akan bermain, tentunya adik kelas dan kakak kelas akan disatukan bersama-sama guru-guru. Kita main 1 harian gitu. Bahkan ada yang untuk eventnya itu kurang lebih 1 sampai 2-3 hari ya, atau ya bisa seminggu. Ada juga yang event-event lain yang memakan seminggu seperti Book Week. Itu sangat seru. Apalagi kita bisa gamesnya juga sangat beragam, jadi puas 1 hari gitu. Udah akhir tahun, udah selesai semua mata pelajaran, dikasih Fun Day di mana kita bisa bebas bermain gitu. Dan pertemanan antara kak kelas dan adik kelas maupun guru pun itu jadi semakin terasa gitu. Ada yang mungkin pas awal-awal malu-malu jadi kayak Kak, nanti ketika pas di hallway jadi saling kenal gitu. Jadi nggak ada rasa yang senioritas gitu.
kekeluargaan ya, Ya, dapat ya di SDH Holland Village. Dan juga mungkin Kak tambahan, selain itu kita juga punya kayak book week atau pekan Nusantara. Jadi bukan hanya antara guru, kakak kelas, adik kelas, tapi juga ada orang tua gitu. Kayak book Benar. week diundang papa atau mama. Terus kalau misalnya pekan Nusantara atau book week, kita juga biasa pakai baju dari negara mana, Afrika atau Iya. dari Europe gitu. Tergantung buku yang akan kita bahas di bulan itu atau dalam minggu berjalan itu. Oke, wah luar biasa menarik ya ternyata ya dari kesan-kesan kedua student council ini. Oke Tribuners, jadi kita sudah mendengar sedikit dari kesan dan juga suka dukanya kedua student council kita, Tiara dan Ica. Dan kita akan mendengarkan pengumuman pemenang giveaway, namun kita lihat iklan yang satu ini. Ya Tribunas, kembali lagi bersama dengan saya, masih dengan saya Tribunas Injilita Karur dalam acara kita yaitu Tribun Edu Fair yang diselenggarakan atas kerjasama Sekolah Dian Harapan Holland Village Manado dengan Tribun Manado dalam rangka menyambut tahun ajaran baru. Dan tema kita yaitu Student Council Elective Activities. Dan sudah bersama dengan saya dan masih bersama dengan saya kedua narasumber kita, yaitu perwakilan dari Student Council, yaitu ada Tiara dan juga Clarissa. Dan Tribuners, kita sudah dengar tadi ya bahwa mengenai Student Council dan juga elective activities ini seperti apa di Sekolah Dian Harapan Holland Village. Nah Tribuners, seperti yang saya sudah janjikan sebelumnya bahwa kita akan mendengarkan pengumuman pemenang giveaway yang sudah mengikuti giveaway 2 pertanyaan tadi. Oke, langsung saja Tribuners, kita akan mendengarkan pemenang giveaway yang pertama nih. Oke, dari pertama Helena Sitorus. Oke, selamat untuk pemenang giveaway pertama yang dimenangkan oleh Helena Sitorus, yang bisa diambil untuk hadiahnya diambil di kantor Tribun Manado ya. Oke, untuk pemenang kedua. Oke, untuk pemenang kedua ada Andika PRC.
Oke, selamat untuk Andika PRC. Terima kasih yang sudah mengikuti giveaway ya. Untuk hadiahnya sekali lagi bisa diambil di kantor Tribun Manado. Oke. Jadi itu dia untuk pemenang giveaway. Dan sudah tidak terasa ya, Tribuners sudah 3 hari dalam acara ini. Kita sudah mengikuti dari season pertama dari tanggal 18, 19, dan juga 20, mengenal lebih dekat Sekolah Dian Harapan Holland Village Manado. Dan oke, Tribuners, kita langsung saja untuk menutupi acara kita yang di tanggal 20 ini. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan closing statement dari kedua student council kita. Oke, baik dari Tiara nih, dari Tiara dulu nih. Kenapa harus bersekolah di SDH Holland Village? Silakan. Oke, teman-teman, untuk Havers maupun Tribuners, dari saya sendiri menyarankan teman-teman, mungkin yang anak-anaknya atau bukan kalian sendiri yang ingin sekolah di SDHV, bahwa SDHV itu menawarkan kurikulum yang akan menambahkan kalian soft skill maupun hard skill kalian di kehidupan kedepannya, mempersiapkan kalian baik itu kuliah maupun pekerjaan. Kalian juga akan bertemu dengan komunitas yang mendukung kalian selama kalian berada di situ, baik secara spiritual, mental, dan fisik. Tak hanya itu juga, guru-gurunya juga sangat mendukung. Event-event maupun salah satunya program student council tentunya juga mendukung kalian untuk menjadi yang terbaik, versi terbaik dari diri kalian. Jadi tunggu apa lagi untuk join student council maupun join juga SDHV menjadi komunitas dan student body of SDH Holland Village Manado. So what you waiting for? Yes, betul sekali. Oke, dari Ica. Ya, untuk teman-teman yang tertarik atau ingin mengikuti keseruan kami bersama dengan Havers yang lainnya juga bisa mendaftar atau bisa mengikuti Instagram sdh.hollandvillage dan juga story.hv untuk melihat berita-berita terkini, berita-berita terbaru, dan juga saya mengajak teman-teman semua untuk bergabung bersama kami di SDH Holland Village. Oke, terima kasih untuk Ica dan juga Tiara untuk waktunya, kedua student council yang sudah datang di Tribun Manado pada hari ini. Semangat belajar ya, semangat sekolahnya. Dan oke, Tribuners, demikianlah Tribuners acara kita pada hari ini di dalam acara yaitu mengenal lebih dekat Sekolah Dian Harapan Holland Village Manado. Dan pastinya Tribuners ini semoga dapat bermanfaat dan juga menginspirasi untuk para adik-adik mungkin yang mau sekolah di Sekolah Dian Harapan Holland Village Manado, segera daftarkan. Dan untuk itu Tribuners, kita akan lihat alur pendaftarannya setelah ini. Namun saya Injelita Karur pamit undur diri saat ini dan bersama kedua narasumber kita, Tiara dan juga Ica. Selamat sore dan salam sehat.
Sekolah Dian Harapan. Halo Shalom Community, berikut adalah langkah-langkah pendaftaran online Sekolah Dian Harapan. Pertama, masuk ke dalam website SDH di www.sdh.sch.id. Kemudian, klik Enroll Now.